Halo Sobat TI, bagaimana nih kabarnya? Pasti baik bukan? Nah, kira-kira episode IT Center yang kemarin bagaimana? Seru bukan? Nah, pada kesempatan kali ini, IT Center hadir dalam episode yang keempat, yaitu bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang ada pada keyboard serta touchpad pada laptop kita. Nah, ingin tahu video selengkapnya seperti apa? Ini dia video selengkapnya. Ya, Sobat ICT Center, Win Wali Songo yang saya banggakan ya teman-teman. Hari ini kita ingin membahas tentang bagaimana sih jika ada troubleshoot terkait keyboard dan mousepad yang ada di laptop kita. Bagaimana solusi-solusi dari paling mudah sampai paling sulit itu seperti apa ya. Kita akan kupas tuntas di channel IT Center berikut ini. Oke, pembahasan yang pertama yaitu terkait keyboard ya teman-teman. Untuk keyboard itu ada berbagai macam jenisnya. Artinya kita bisa melihat dulu secara fisik ya, keyboard itu seperti ini teman ya. Tombol-tombolnya sama ya, untuk soketnya memang berbeda-beda. Terus karakteristik keyboard itu ada tiga ya. Yang pertama polosan seperti ini, bawahnya polos. Ini menandakan bahwa dia cara masangnya cuman dicepit atau cuman dipasang aja, diklik gitu ya. Ini ada kancing-kancingannya, tinggal diklik gitu, tidak melakukan pembongkaran secara total. Itu keyboard seperti ini. Nah, biasanya keyboard seperti ini dipakai seri-seri laptop Toshiba sama Acer yang generasi lama. Yang generasi baru kebanyakan memakai keyboard yang seperti ini. Ini harus bongkar total teman-teman, bongkar total casingnya. Sekaligus ini ada lubang-lubang ini harus kita lem. Harus kita lem dengan casingnya. Kalau nggak kita lem, nanti tombolnya keyboard ini tidak akan bisa timbul sebagaimana mestinya. Artinya dia nanti akan datar sama dengan casingnya kalau nggak kita lem, makanya harus lewat lem. Nah, untuk lubangnya ini banyak ya, kurang lebih 50-an lebih. Nah, cara ngelem lubang ini ada berbagai macam, tiap teknisi itu berbeda-beda. Bisa memakai lem LTCO, bisa memakai lem tembak ya. Lem tembak itu yang biasa dilelehkan pakai lilin atau sama pakai pemanas itu ya, dan sebagainya. Tapi kalau saya biasanya pakai lem tembak karena apa? Lebih enak, meskipun agak lama tapi hasilnya lebih bagus. Kalau pakai lem LTCO itu nanti resiko terbesarnya yaitu tombol Anda nggak bisa pegasnya mati, karena lem LTCO itu nanti kalau dia mengalir dikit, menepati pegasnya ini ya, keyboard di sini ada pegasnya teman-teman. Jadinya kalau kena pegasnya nggak bisa kembali, dia akan neken terus atau naik terus. Makanya paling aman sebagai seorang pemula ataupun profesional, saya saranin pakai lem tembak ya. Itu cara nanti pemasangannya. Nah, sebelum kita bahas lanjut ke pemasangannya, kita bahas dulu paling mudah solusi kalau kinerja keyboard tidak bisa berfungsi. Itu satu yang jarang diketahui, kalau keyboard Anda itu nggak bisa berfungsi sama sekali, itu berarti ada kasus Anda pernah menekan tombol shift lama, Anda klik yes, artinya fungsi dari keyboard itu akan dimatikan oleh sistem operasi. Nah, itu cara menormalkan, yaitu tekan shift lagi yang lama, shift kiri ya. Shift kiri ini yang lama, nanti akan Anda keluar tombol peringatan menaktifkan fungsi keyboard itu. Nah, itu salah satu yang jarang terjadi tapi pernah kejadian seperti itu. Jika fungsi keyboard semua ini tombolnya itu tidak berfungsi, itu biasanya ketidaksengajaan pengguna komputer menekan tombol shift. Nah, selanjutnya jika sebagian keyboard tidak berfungsi ya, sebagian keyboard tidak berfungsi dari biasanya itu keyboard kalau rusak itu alurnya diagonal gini. Misal kalau W nanti ya pasangannya D sama C gitu, miring ya kayak gini ya.
Itu mayoritas yang selama ini saya alami seperti itu. Nah, ada solusi ingin mengganti poin-poin kabel yang di bawah ini lebih rumit dan lebih sulit. Tapi kalau saya nyaranin kalau sudah kena 1, 2, 3 ya ganti keyboard satu pak ini ya kisaran harga sekitar 150 sampai 500.000 tergantung tipenya. Kalau yang laptop Windows, sistem operasinya Windows itu biasanya hanya 150 sampai 250. Tapi kalau Mac seperti keyboard ini ya, ini punya Apple Mac Air ya, ini pernah saya ganti. Mac Air ini harganya pasarannya 500 sampai 1 juta tergantung. Nah, karena di sini ada LED-nya teman-teman. Ada apa itu namanya namanya keyboard kan ada yang ada LED-nya, lampunya, ada yang tidak. Kalau yang punya Mac ini ada lampunya. Jadinya apalagi mereknya juga Apple gitu ya, pasti harga brandnya sudah terlihat, harganya pasti mahal. Antara 500 sampai 1 juta. Untuk keyboard sendiri sebelum kita menggantinya, mengganti keyboard lebih dalam, itu Anda bisa istilahnya membuat cara unik ya, yaitu dengan menggosok-gosok soketnya ini pakai stip. Ini ya teman-teman. Soket ini bisa Anda gosok dulu ya, kabel tembaganya ini Anda gosok pakai stip. Setelah itu Anda coba masukkan ke soket yang ada di mainboard ya. Soket yang ada di mainboard. Ya, ini teman-teman, soket yang ada di mainboard itu seperti ini besarnya. Ini ya. Nah ini soket di mainboard ini ada berbagai macam ya. Ada yang model kancingan ditarik ke atas, ada yang model dorong. Nah ini teman-teman harus perlu ketahui, jangan sampai ini dorong tapi teman-teman malah naikkan, itu nanti akan fatal, itu akan putus. Nah, pernah ada kejadian yang seperti itu, padahal ini dorong tetapi malah ditarik gitu kan, jadinya tidak pas ini ya. Oke, Anda bisa itu terus pasang, dicoba kembali, hidupkan komputer, berfungsi apa tidak. Kalau berfungsi berarti sudah cukup sampai situ, tapi kalau masih tetap tidak berfungsi, Anda bisa putus ya, putus ini sebagian ini digunting ya, sekitar mungkin 1/4-nya atau 1/3-nya Anda gunting, harus lurus ya, syaratnya harus lurus, terus Anda pasang lagi. Nah, pernah kejadian seperti itu saya lakukan, sukses. Tetapi jika tetap tidak bisa, solusi terakhir yaitu mengganti keyboard baru. Itu solusi terakhir, mengganti keyboard baru. Nah pertanyaannya Pak, keyboard itu secara quality gimana? Gini teman-teman, secara quality keyboard itu standar ya, karena selama ini yang saya ketahui tidak ada KW, tidak ada ori, intinya ya cuma satu jenis itu. Biasanya keyboard itu kalau sudah pernah diganti, kekuatan paling bagus tuh bisa nyampe 3 tahun. Tetapi rata-rata biasanya 1 tahun 2 tahun sudah mulai ganti kembali ya, karena namanya juga pabrikan sudah nggak buat, pabrik aslinya sudah nggak buat, yang buat itu pabrik lain gitu loh. Jadinya yang bisa itu teman-teman. Terus untuk itu terkait keyboard salah satunya itu lah. Terus gini, misal bagaimana kalau ada tombol keyboard ini yang lepas? Kalau ada tombol yang lepas seperti ini teman-teman, selagi pegasnya masih ada, ini ya, ini lepas misal ya, saya lepas seperti ini. Selagi pegas ini yang bisa naik turun ini masih ada dan rumahnya ini masih ada, bisa diterapkan kembali. Di sini ada kayak soket gitu ya, yang soket rumahan dari keyboard sendiri itu kita paskan, ya kita pasang gini, tinggal masih ada suara klek itu sudah bisa. Semudah itu kalau memang tombolnya. Kecuali kalau hilang pegasnya ya udah harus beli baru lagi teman-teman terkait keyboard. Untuk garansi atau garansi itu biasanya kalau dari distributor gudang langsung itu garansinya sekitar 3 bulan. Tetapi kalau teman-teman ganti di tempat servis biasanya dikasih garansi 1 bulan.
Ya itu teman-teman. Harganya sekali lagi harga kisaran kalau normalnya harga yang laris manis itu antara 150 sampai 250. Tapi ya juga ada yang membudget sampai 400.000 juga ada. Ya itu semua tergantung teknisinya masing-masing. Ya. Ini kalau yang versi Windows, kalau yang Mac jelas 500 ribuan sampai 1 juta. Ya itu untuk yang ini terkait keyboard teman-teman, semudah itu caranya. Jadinya kalau ada yang gampang kenapa dipersulit gitu ya. Karena gini teman-teman, keyboard rusak itu bisa berakibat fatal. Maksudnya apa ya? Kabel-kabel banyak ini jika tidak berfungsi atau dia bisa mengonsletkan atau konsletnya mainboard itu berawal dari keyboard juga bisa. Nah, pengalaman kemarin itu seri-seri terbaru, laptop terbaru itu saya nggak sebut merek ya karena nanti bisa berakibat fatal gitu kan. Itu ternyata kemarin berakibat dari keyboard dulu yang tidak berfungsi. Nah, istilahnya tidak sedang ditangani gitu ya, artinya tidak buru-buru ditangani keyboardnya, akhirnya dia larinya ke mainboard. Nah, kalau mainboardnya yang sudah kena dia mati, ya udah wassalam, laptop kita sudah nggak bisa dipakai lagi kan gitu. Mau nggak mau harus mainboardnya harus diservis. Nah, biaya mainboard service kita 500.000. Nah, lebih mahal kan gitu kan. Makanya harus kita tangani lebih dulu di keyboardnya. Pak, harga segitu kan mahal ya Pak itu. Ya kalau teman-teman memang menganggap mahal keyboard bawaan, teman-teman misal masih mahasiswa bisa pakai kok keyboard USB yang keyboardnya desktop itu bisa, tapi resikonya harus ini ya, nyangking gitu ya, keyboard apa itu harus bawa. Nah itu untuk yang keyboard apa itu yang USB. Tapi ada keyboard yang kecil Bluetooth juga ada teman-teman. Harganya masih mede sih. Paling ada yang 50 sampai 100. Tapi kalau beli yang bagus seperti ini Logitech ya. Saya sebut merek nggak apa-apa lah. Saya bukan nggak di endorse ya, hasilnya nggak di endorse. Cuman memang kalau yang namanya Logitech itu sudah brand sudah bisa diketahui oleh orang awam, yang memang mahal. Kalau seperti ini Bluetooth ya, ini keyboard Bluetooth, dia pakai Bluetooth, ini wireless. Ini harga kisaran 300-an, tapi sudah plus MOS, 300 sampai 400 sudah plus MOS. Ini baterainya ada 2 ini. Ya, ini keyboard eksternal. Ya resikonya harus bawa 2 gitu, ini sama laptopnya gitu. Ya semua tergantung budget ya, dan juga efisiensinya seperti apa tergantung teman-teman sesuai kebutuhan. Itu untuk keyboard seperti itu teman-teman ya, bahwasanya keyboard itu kalau kita tekuni itu juga lebih mudah. Jika ada yang menginginkan menormalkan keyboard atau menservis keyboard lewat kabel-kabel di dalamnya ini, bagi teman-teman kurang efektif ya, karena satu tenaga dan waktu yang diberikan untuk menservis keyboard ini sangat panjang dan juga tidak istilahnya jasanya juga nggak terlalu mahal gitu, jadinya waktu yang diberikan kalau kita sebagai seorang teknisi gitu ya, teman-teman IT sebagai seorang teknisi itu istilahnya kurang efektif. Apalagi waktu yang buat nyervis panjang tapi jasanya sedikit gitu kan, juga malah ini menghabiskan waktu buat servis gitu. Jadinya kita cari yang efisien aja, yaitu tadi trik-trik yang sudah saya berikan tadi bisa dilakukan. Pokoknya yang paling terakhir yaitu tentang penggantian baru, itu paling terakhir. Dan teman-teman yang perlu pastikan teman-teman itu adalah seri dan soketnya. Ingat, ada yang serinya yang tidak pas gitu ya, seperti yang seri HP itu, HP mini 1000 itu secara tampilan fisik sama, tapi soketnya ini bisa berbeda. Ini soket ini bisa berbeda, tapi tampilan luarnya sama, tapi soketnya ini, soket atau kabelnya ini berbeda. Ada yang letter C gini, ada yang lurus seperti ini, ada yang letter L gini. Yaitu macam-macam, itu yang perlu kita pahami di itu. Harus bongkar Pak, ya harus bongkar kalau keyboard. Dibongkar dulu. Kalau nggak dibongkar nanti kita beli keliru malah nggak mau dikomplainkan. Itu ya teman-teman ya, itu terkait soket ini.
Oke, selanjutnya keyboard sudah selesai, kita bisa lanjut ke mousepad. Ini teman-teman, kalau mousepad itu sebelum kita menginjak ke ini ya. Ini mousepad tuh ini ya, mousepad. Sebelum kita menginjak ke pergantian hardware itu alangkah mudahnya. Mousepad ini ada berbagai macam trouble-nya, jadinya kompleks aslinya mouse itu. Satu, karena pergantian sistem operasi. Pergantian sistem operasi itu pengaruh juga terhadap mousepad. Kok bisa Pak? Iya, karena kejadian yang sudah pernah saya lakukan, ternyata pergantian sistem operasi itu pengaruh di sini. Beda bit itu aja berbeda. Nah, karena dari pergantian sistem operasi itu kita harus install driver pelengkap hardware ya, ini seperti mousepad ini kita harus paskan. Nah, ada pernah driver sudah saya install tapi ternyata masih tetap belum bekerja. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi itu ternyata sistem operasinya meminta .framework. Jadinya di sistem operasi itu teman-teman itu ada namanya .framework. .framework itu istilahnya kayak plugin gitu ya. Kayak suatu file system dari Microsoft. Setiap ada peningkatan facelift istilahnya peningkatan seri Windows itu ada .NET-nya, .NET framework-nya lah. Biasanya nanti ada keterangan kekurangannya kenapa ini mousepad atau tidak bisa bekerja, itu ada caution ya, ada kayak kotak dialog keluar itu bahwasanya please install atau please reinstall .NET Framework 3.5 misal atau .NET Framework 4.0 gitu. Nah itu teman-teman cari aja download. Gratis Pak, gratis. .NET Framework kalau kita download via Microsoft.com itu gratis. Bawaan Microsoft itu .NET Framework teman-teman. Akhirnya kemarin saya bisa melakukan seperti itu. Itu untuk mousepad. Biasanya di driver. Itu paling kita cari mudah adalah drivernya dulu. Setelah habis install ulang. Kebanyakan kan para konsumen itu ternyata kasusnya habis diinstal mousepadnya tidak bekerja, habis diinstal mousepadnya tidak bekerja. Nah itu adalah drivernya. Yang selanjutnya kesalahan install driver. Loh kok bisa Pak? Ya bisa kesalahan install driver, apalagi terkadang driver tambahan dari vendor. Misal ada Synaptic ya, kalau Anda pernah lihat driver mousepad itunya Synaptic warna merah itu justru kalau Anda pegang itu mouse-nya malah jalannya kencang kayak lari sendiri. Pernah nggak ngalami kayak gitu? Mousepad itu kalau kita pegang dikit tapi dia larinya kemana-mana. Itu ternyata teman-teman ada kesalahan install driver. Atau kalau driver itu kamu uninstall itu malah normal. Oh gitu ya Pak? Iya. Makanya harus kita mainnya kalau urusan mousepad ini kita mainnya di driver dulu, di softwarenya yang paling sering bermasalah sebelum kita masuk ke hardware gitu ya. Berarti ada di software. Nah, solusinya jika Anda kesulitan mencari driver mousepad, satu Anda bisa kunjungi vendor ini, misal ini Acer ya, Anda kunjungi Acer, nanti ada driver support, mereknya apa, sistem operasinya apa, Anda bisa download di sana. Akan tetapi jika Anda males gitu ya, Anda bisa install namanya driver booster ya. EOBIT punya EOBIT itu EOBIT 8 atau berapa itu Anda bisa install di laptop Anda. Syaratnya satu, WiFi Anda harus hidup. Kalau WiFi Anda nggak bisa hidup ya percuma, dia akan mencari karena karakter dari driver booster itu dia akan mencari sendiri tapi harus koneksi internet. Jadi nanti driver yang ada di laptop kita itu otomatis akan ada itu lewat driver booster itu teman-teman. Ya itu salah satu solusi dari mencari ketidakfungsian dari mousepad laptop kita. Itu dari segi software. Kita sebelum masuk ke hardware kita masuk ke segi software dulu. Selanjutnya itu dari segi software yang saya ketahui itu ya. Selanjutnya kita ambil hardware-nya. Karakternya seperti ini teman-teman. Jadinya ini namanya kabel fleksibel ya. Kabel fleksibel mousepad, ada juga kabel fleksibel LCD, tapi ini adalah kabel fleksibel mousepad atau touchpad ya. Nah ini teman-teman, kalau tadi yang pertama tidak berhasil semua, Anda bisa ganti ini. Library-nya di mana Pak? Ini adanya Kanibal. Kanibal itu apa Pak? Kanibal itu adalah mencari merek yang sama, yang sudah nggak kepake, kita ambil kabelnya saja.
kita pasangkan di situ. Tapi yang masih berfungsi kan gitu. Terkadang laptop itu kan mati mainboardnya, tapi MOSFET-nya masih berfungsi gitu. Mainboardnya hidup tapi MOSFET-nya sudah mati ya. Seperti itu kita cari kanibalannya. Kanibal itu ya istilahnya diambil sana taruh sini gitu ya. Nah ini kita pasang. Ingat teman-teman, jangan sampai keliru ya. Di sini ada tulisan TP. TP itu artinya soketnya harus terpasang di touchpad-nya. Kalau yang ini ada tulisan MB, yang sini MB itu berarti dia di mainboard-nya. Nah, enaknya itu sudah ada keterangannya. TP itu touchpad singkatan ya, kalau MB itu mainboard. Itu yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah ini adalah MOSFET. Nah, terus kalau ini sudah nggak bisa bekerja lagi, langkah terakhir hanya satu, mengganti blok MOSFET. Blok MOSFET atau touchpad ini Anda ganti. Ya tadi kali lagi kanibal karena baru sudah tidak ada. Kanibal. Istilah kanibal itu adalah mengambil dari produk yang sama yang sudah tidak bekerja tapi di lain hardware-nya, tapi yang hardware ini masih fungsi, ya kita taruh di sini. Itu teman-teman, jadinya MOSFET ini bisa dilepas ya. Satu blok ini bisa dilepas, yaitu tinggal teman-teman ambil aja gitu. Jadi ini kemarin Pak Iqbal beli yang sudah mati kayak gini itu saya beli 200 ribuan. Ya nanti mungkin bisa diambil ininya, bisa diambil LED-nya gitu ya. Terkadang harddisknya diminta konsumen gitu kan, tapi ini bisa kita manfaatkan untuk praktek teman-teman nanti di pas kuliah atau apa. Ini speakernya ini aja berlaku ini, speakernya kalau masih aktif ini, speaker ini kalau dijual ya itu bisa 200-250 Mas. Kalau masih aktif. Makanya kalau kita istilahnya ngerosok itu kalau pas bejannya ya lumayan. Ini kan ini saya ngerosok. Ini kalau kamu mati total kayak gini ya, kalau kamu rosokkan ke tukang rosok itu paling dihargai 10.000. Tapi kalau dirosokkan sama Pak Iqbal 200.000. Ya, karena saya ambilnya ini juga laku ini fleksibel LED ini. Mahal ini. Ini kalau dijual ya, sekaligus jasanya bisa 300-400. Makanya jangan sepelekan seorang teknisi gitu hasilnya. Ini lumayan ini ya. Nah, casing berapa Pak? Ya casing kalau baik hati sama temen tak kasih ke PO. Tapi karena kalau masih bagus kayak gini, casing bisa laku 200. Terkadang kan mainboardnya mesinnya masih bagus, tapi ternyata casingnya jelek. Nah itu solusinya seperti itu. Nah ini alhamdulillah saya beli dari salah satu teman ya. Nah ini teman-teman nih, kalau kita bayangkan mainboard sekarang itu setipis ini teman. Kalau mainboardnya Mac itu separuhnya ini, bayangkan. Mac itu loh separuhnya ini. Mainboardnya itu sama persis mainboardnya HP 1. Jadinya ini mainboardnya ini punya ini. Kalau kita lihat ya laptopnya besar, mainboardnya saya bikin. Prosesornya mana Pak? Ini prosesornya. RAM-nya mana Pak? RAM-nya sudah diambil. RAM-nya sudah laku teman-teman. Nah ini yang perlu kita ketahui di situ. Oke, sekian untuk urusan memperbaiki keyboard sama MOSFET yang tidak berfungsi. Itu salah satu tip dan trik dari saya. Mungkin bisa teman-teman coba. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, nah bisa lanjut ke. Pak, izin bertanya. Ya silakan. Apakah bisa mengganti keyboard tetapi berbeda dengan tipe laptopnya? Terima kasih, Pak. Oke, urusan keyboard teman-teman bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak. Kenapa? Contoh ya, di seri tertentu, misal ya, saya sebut merek ya apa ya. Di seri tertentu merek Asus itu ada keyboard yang discontinue, artinya sudah tidak bisa, artinya tidak terbit lagi gitu ya. Itu bisa sama dikasih keyboard yang seri tertentu. Yang penting soketnya sama ya. Soketnya sama, posisi baut itu posisi mur bautnya itu juga sama. Yang penting soketnya itu sama. Biasanya itu nanti diberitahukan oleh pihak tokonya ya, yang jualan atau pihak teknisinya ini sudah support gitu teman-teman. Misal ya
apakah misal soketnya sama, bisa terpasang dengan baik, apakah mengganggu kinerja? Mengganggu kinerjanya selama ini yang saya lakukan ternyata tidak mengganggu kinerja ya. Jadinya tetap bisa normal sebagaimana mestinya. Itu teman-teman terkait hal-hal yang keyboard yang bisa diganti. Hanya tidak semua jenis, hanya jenis-jenis tertentu saja yang bisa diganti. Tapi tidak semua jenis bisa ya. Tapi usahakan sebisa mungkin sama. Pak mau bertanya, kalau kan keyboard saya itu nggak ada lampunya atau nggak RGB itu loh Pak. Lah itu kalau ganti yang RGB atau dibuat RGB itu bisa enggak Pak? Kalau lampu ya LED keyboard ya berarti ya apa ROG atau apa itu laptopnya? Laptop biasa itu Pak, Asus gitu biasa. Oh gitu ya. RGB itu red, green, blue ya teman-teman. Berarti warna-warni gitu. Ya itu bisa Seperti ROG seri GTX berapa kemarin ya saya habis menjual itu yang harga 21 jutaan ya. Itu Core i7 RTX-nya 3070i ya kan. Nah, gini teman-teman, kalau urusan lighting itu secara tidak bisa dimodifikasi, nggak bisa, karena kita harus istilahnya apa itu modifikasi jalur-jalur di mainboard. Tetapi jika modifikasinya masih di luar seperti nanti diambilkan dari source-nya, resource powernya itu diambilkan dari USB dan sebagainya, itu ya bisa. Artinya tapi kalau langsung diambilkan dari mainboardnya itu yang harus punya pengetahuan tentang apa itu mainboard gitu ya. Kalau nggak punya ya jangan pernah coba-coba, karena nanti sekali Anda keliru memasang voltage, ampere dan sebagainya itu nanti bisa berakibat fatal di konslet mainboard teman-teman. Jadinya harus berhati-hati kalau ingin memodifikasi LED keyboard gitu ya. Tapi kalau memang keyboard bawaan Anda itu punya LED, backlightnya ada ya, misal kayak Mac itu kan ada, atau yang Asus seri FMA 416GA atau apa itu yang Core i3 sekitar generasi 10-11 itu yang harga antara 7 sampai 8 jutaan itu kan sudah mulai ada backlight. Ya itu backlightnya itu ya ada yang terpisah, ada yang jadi satu itu teman-teman. Tapi kalau ingin dibuat RGB ya selagi ada produsen yang menjual ya bisa saja. Ya, yang penting soketnya sama gitu ya, soket LED-nya itu sama gitu kan, tidak berbeda lah itu bisa. Tapi kalau tidak ada soketnya ya jangan pernah coba-coba karena nanti berakibat fatal itu teman-teman. Pak, terima kasih Pak. Ya. Nah, bagaimana nih Sobat TI videonya? Pasti seru bukan? Nah, bagi Sobat TI yang mempunyai pertanyaan mengenai video tersebut, bisa mengisinya di kolom komentar di bawah ini. Nah, ada informasi penting nih Sobat TI. Bagi Sobat TI UIN Wali Songo Semarang yang mempunyai permasalahan mengenai hardware dan ingin membahasnya di episode IT Center selanjutnya, bisa mengisi link Google Form di bawah ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di episode IT Center selanjutnya. Bye-bye!